Shalom alaihim Besem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warabbani Isa al-Masih. Sebelum saya memulai tayangan ini, kembali saya mengingatkan, Bapa itu bukan Allah. Bapa tidak pernah disembah, tetapi oleh gereja-gereja Nasrani di luar sana, Bapa justru disembah, ditinggikan sebagai Allah mereka. Sebaliknya, Yesus Kristus yang jelas-jelas Allah, Allah yang benar, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya, justru dihujat, justru direndahkan, cuman jadi anak, cuman jadi putra yang rambutnya masih gondrong, tangannya masih bolong, masih sujud kepada Allah mereka itu, ya. Bahkan ditolak sebagai satu-satunya Allah yang benar. Cek saja. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS, bingkainya adalah kita Indonesia, kita Pancasila, ya harus saling menghargai, saling menghormati kepada sesama umat beragama, ya. Tetapi saya boleh menjawab, ya, karena saya ditanya tentang hal yang sangat mendasar ini, ya. Begini judulnya, ya, syahadat Kristen Arab, ya, begitu ya judulnya, ya, syahadat Kristen Arab, ya. Baik Bapak Ibu Saudara, soal syahadat, ya, saya ingin menjelaskan bahwa Kristen Arab itu bersyahadat, ya, jauh, ya, jauh lebih dulu, sekitar abad pertama kedua, ya. Kalau ada, ya, saudara-saudara kita yang lain yang berkeyakinan lain dan di situ juga ada syahadat, maka diimani saja, kita saling menghargai, saling menghormati. Saya mau cerita tentang syahadat Kristen Arab, ya. Syahadatnya begini, la ilaha illallahu ahad wa rabbani Isa al-Masih. Tidak ada ilah atau tidak ada sesembahan lain atau tidak ada berhala yang kami sembah selain Allah. Allah itu sesembahan agung. Yang ahad, ahad itu satu, yaitu Rab, Rab itu Tuhan, Isa al-Masih, ya. Itu tertulis di dalam 1 Korintus 8 ayat 4, 5 dan 6. Ayat 4, ayat 5 dan ayat 6. 1 Korintus 8 ayat 4, ayat 5, ayat 6. Begini ceritanya. Syahadat ini dimunculkan oleh Paulus, rasul yang dibenci oleh orang-orang Arab. Sebab gara-gara Paulus inilah, ya, di Arab ada kekristenan. Paulus adalah rasul, ya. Roma 1 ayat 1, dipilih langsung oleh Yesus, nggak main-main, ya. Efesus 4 ayat 11, rasul itu harus dipilih Yesus. Paulus juga nabi, ya, juga guru. Kisah 13 ayat 1. Jadi Paulus ini komplit. Guru iya, nabi iya, rasul iya, penginjil atau pengajar iya, gembala iya. Jadi Efesus 4 ayat 11, 5 jabatan ini komplit ada di Paulus. Maka Paulus ini juga sering disebut sebagai rasul yang besar, nabi yang besar, ya. Karena menulis tentang banyak hal tentang kekristenan. Bapak Ibu Saudara, Paulus tidak pernah jadi murid Yesus ketika Yesus melayani fisik sebagai manusia selama 3,5 tahun. Paulus bukan murid Yesus. Tapi bagaimana Paulus bisa belajar kekristenan? Untuk menjadi kekristenan ada 3 cara, yaitu diurapi oleh roh atau dikuasai roh, kemudian apa yang dilihat, kemudian
diilhamkan oleh Allah. Paulus ini jelas-jelas dipilih Yesus langsung menjadi alatnya. Kisah 9 ayat 15. Ya. Jadi kalau ada pendeta yang membahas bagaimana Paulus bisa belajar kekristenan, kan dia bukan murid Yesus. Ini pendeta cetek banget ya toh pengetahuannya ya. Yang namanya dipilih Yesus ya. Contoh saya nih. Saya ini bukan sekolahan teologi ya. Saya tidak mau sekolah teologi ya. Saya hanya sekolah Alkitab ya. Tapi bagaimana bisa dibuka pikiran mengerti kitab suci? Lukas 24 ayat 45. Karena dibuka oleh Yesus, bukan oleh yang lain ya. Sekolah itu nggak ada artinya apa-apa. Apalagi sekolah teologi, sekolah tafsir itu ya. Itu mah buang aja, itu nggak ada gunanya itu sekolah teologi. Anda yang mau komplain sekolah teologi kok dibilang nggak ada gunanya, hubungin HTD ya. Doktormu itu nggak ada gunanya sama sekali, teologimu itu ya. Baik, kisahnya begini ya. Galatia 1 ayat 17. Paulus itu menginjil di tanah Arab 3 tahun. Banyak orang tidak tahu ya, yang dimaksud Arab mana? Libanon ya. Terus nanti yang secara 3 tahun itu ada di Libanon, itu ada di Libanon ya, deket-deketnya lah ya, deket-deketnya Libanon situ itu Arab ya, sudah Arab di situ. Lalu nanti nextnya kelanjutannya bisa ke Antioquia daerah situ, daerah Turki, sampai nanti ke Roma ya. Jadi Paulus itu memberitakan Injil mulai dari Arab sampai Roma ya, terutama ke sana ya. Baik, ketika Paulus ini menginjil di tanah Arab, dia bersaksi begini, sebelum saya masuk Arab, ternyata di Arab sudah banyak yang nyembah Allah, nyembah Tuhan, tapi Allahnya banyak, Tuhannya banyak. Tertulis di dalam 1 Korintus 8 ayat 4 dan 5. Allah ini berhala. Kita tahu semua berhalanya berapa banyak? Ada yang bilang 300, ada yang bilang 200, ada yang bilang 100, yang jelas banyak. Lalu didirikanlah rumah berhala. Ya, tahu rumah berhala? Ya. Ya, ada banyak berhala di tanah Arab sampai didirikan rumah berhala. Waktu itu disebutnya rumah berhala. Ada banyak Allah di sana. Benar, Pak, ya. Ayat Alkitab menulis 1 Korintus 8 ayat 4 dan 5. Ada banyak Allah, A-nya pakai huruf kecil. Ada banyak Tuhan, T-nya pakai huruf kecil. Itulah berhala yang disembah oleh orang Arab. Ya. Lalu Paulus memperkenalkan Allah yang esa, Tuhan yang satu, Allah yang satu, yaitu Yesus Kristus. Ini diperkenalkan oleh Paulus di tanah Arab. Allah yang echad, Allah yang ahad, Allah yang satu, Allah yang tauhid, diperkenalkan oleh Paulus di tanah Arab. Namanya Isa Al-Masih. Maka timbullah syahadat la ilaha illallahu ahad wa rabbani Isa Al-Masih. Silahkan dicek di Google, silahkan dicek di internet, bahwa sebelum orang lain bersyahadat, Kristen Arab sudah bersyahadat. Jadi syahadat itu miliknya Kristen Arab. Clear? Tapi kita bingkainya Indonesia Pancasila ya. Anda boleh uji kok ini ya. Boleh dicek. Oh benar, ternyata sudah ada syahadat Kristen Arab. Ya, jadi tidak perlu Anda yang punya syahadat lalu mengklaim kami bersyahadat. Tak kasih tahu syahadat itu miliknya Kristen Arab. Ya, syahadatnya gimana? La ilaha illallahu ahad wa rabbani Isa Al-Masih. Intinya itu, kata-katanya sih panjang ya toh. Kata-katanya sih panjang, tapi intinya itu tidak ada ilah berhala. Berhala yang kami sembah selain Allah. Allah itu sesembahan agung. Hu ahad, ahad itu yang esa, yang satu, yang tauhid. Siapakah dia? Rab. Rab itu artinya Tuhan, Isa Al-Masih. Ya, clear sampai sini ya. Jadi siapakah yang mencetuskan syahadat Kristen Arab? Paulus. Makanya Paulus ini dibenci ya. Paulus itu bukan rasul ya. Anda yang suka mengklaim seperti itu tak kasih tahu. Emangnya Anda buta huruf apa? Anda nggak bisa baca gitu?
eh, Roma 1 ayat 1, Paulus itu rasul. Lalu apakah Anda juga buta huruf juga? Nggak bisa baca Kisah 13 ayat 1? Ya, Paulus itu juga nabi, ya, di situ nabi dan guru. Lalu di tempat lain Paulus juga menggembalakan jemaat, Paulus juga memberitakan Injil. Injil Kristus, Galatia 1 ayat 7. Ya, dia juga mendirikan banyak jemaat. Baik Bapak Ibu Saudara, itu penjelasan saya tentang syahadat. Ya, syahadat itu miliknya Kristen Arab. Syahadat ya, syahadat miliknya Kristen Arab ya, yang menulis syahadat itu Paulus ya. Makanya Paulus dibenci toh. Ya, dibenci tanpa alasan gitu. Ya. Banyak yang membenci Paulus tanpa alasan. Ketika dijelaskan seperti ini, astagfirullah, ternyata syahadat itu miliknya Kristen Arab. Betul, cek saja. Anda bisa cek di Google, Anda bisa cek di internet. Ternyata jauh sebelum syahadat dikenal oleh orang lain, syahadat sudah dilakukan oleh Kristen Arab di tanah Arab. Ya, Arabnya mana Pak? Ya baru Arab Barat, ya Arab Barat. Ya, Arab Barat itu. Nah, barulah nanti ke Arab Timur, ke Arab Saudi oleh tokoh yang namanya Warokah dan Khadijah. Wah, kalau udah cerita ini lebih nancep lagi, lebih klepek-klepek lagi kalau bicara Warokah, Khadijah. Ya. Khadijah dan Warokah adalah tokoh Kristen Arab di Arab Saudi. Ya, di kota Mekah ya. Mekah ya, pokoknya di Arab lah. Ya. Wah, Pak HTD ngerti sampai ke situ, Pak. Ya ngerti wong ada di Alkitab kok. Kecuali kalau Warokah dan Khadijah itu tidak ada di Alkitab ya. Tetapi semua menulis bahwa Anda bisa cek di Google atau di internet bahwa Warokah adalah tokoh Kristen Arab ya. Kemudian Khadijah adalah sama juga Kristen Arab ya. Jadi kita bertoleransi saja ya, nggak usah sok apa ya, maaf kata nih ya, membanggakan diri syahadat. Kristen Arab lebih dulu bersyahadat ya, lebih dulu bersyahadat Kristen Arab ya. Sampai sekarang juga boleh dicek itu, mereka sering mengucapkan la ilaha illallahu akad warabani Yasu al-Masih. Kalau di Arab Barat itu disebut Yasu al-Masih, kalau Arab Timur disebut Isa al-Masih ya. Itu hasil penginjilan siapa? Paulus. Maka Paulus itu dibenci tanpa alasan, dibenci tanpa sebab gitu. Oh, Paulus itu jelas menginjil di Arab kok. Ya, jelas tertulis di Alkitab, dia nabi, dia rasul. Komplit malah, nabi iya, rasul iya, guru iya, penginjil iya, gembala iya. Ya. Padahal dia tidak pernah jadi murid Yesus fisik ya. Yesus waktu jadi manusia kan muridnya 12 sama 70. Paulus tidak termasuk itu. Tapi dipakai luar biasa karena dipilih Yesus jadi alatnya. Kisah 9 ayat 15 ada ayat Alkitabnya. Jadi Anda para pendeta yang sok pinter, bagaimana Paulus bisa ngerti kekristenan? Dia kan nggak jadi murid Yesus. Anda yang pikiranmu cetek, yang tidak ngerti bahwa seseorang kalau dipilih Yesus, maka dia diurapi dan itu ngerti semua. Ya, nggak perlu belajar teologi kayak kalian ya, nggak perlu. Tapi pikiran dibuka. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita Indonesia, kita Pancasila ya. Jadi saya sudah menjawab kepada saudara-saudaraku yang punya syahadat juga ya. Sudahlah, kita saling menghargai, saling menghormati saja. Silahkan Anda punya syahadat ya. Kristen kalau dilihat dari tahunnya, dari itu Kristen lebih dulu punya syahadat ya. Syahadat itu adalah pengakuan iman dalam bahasa Arab ya. Di dalam bahasa Indonesia tertulis di dalam 1 Korintus 8 ayat 4, ayat 5, ayat 6. Di bahasa Inggris juga sama, tapi tidak disebut syahadat, cuman ditulis seperti itu ya. Padat, singkat, dan clear ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, loh kok keimanan kita tidak sama, ya nggak apa-apa, toh kita bisa hidup bersama-sama ya. Ayo saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan mencaci maki. Sebelum mengakhiri tayangan ini, kembali saya mengingatkan, cek fakta.
Bapa bukan Allah dan Bapa tidak pernah disembah. Tetapi oleh gereja-gereja Nasrani di luar sana, ribuan tahun Bapa yang bukan Allah, Bapa yang Allah bukan ini disembah, ditinggikan, dimuliakan sebagai Allah mereka. Sebaliknya, Yesus Kristus yang jelas-jelas Allah, Allah yang benar, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yudas 1 ayat 25. Malah dinista, malah dihujat, malah direndahkan, cuman jadi anak, cuman jadi putra, masih pakai rambut gondrong, tangannya masih bolong, menyembah si Bapa itu. Ya, bahkan ditolak sebagai satu-satunya Allah yang benar. Cek saja. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.